Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode hari ini, hari Senin ya, tanggal 4 Desember sampai dengan besok tanggal 5 Desember 2023. Jadi saya bahasnya pada saat sesi satu break ya. Tujuannya saya bahas pada sesi satu break. Setelah saya bahas, kemudian saya upload di YouTube video. Sebelum penutupan, Anda ada kesempatan untuk buy ya. Jadi ada keputusan kalau misalnya bagus sesuai dengan pembahasan saya, Anda bisa buy. Kemudian kalau misalnya jelek, tambah turun lagi. Kalau Anda sudah punya, ya Anda pasang stop loss-nya aja atau jual dulu ya seperti itu ya. Jadi itu tujuannya. Karena yang sebelumnya nyarankan kok nggak di akhir eh, end of day aja Pak Sunar ya. Kalau end of day ya nanti komentarnya ketinggalan ya seperti itu ya. Karena sebelumnya ada bilang katanya sudah ketinggalan. Sebenarnya sih kalau misalnya ada satu saham yang sudah naik ya seperti itu ya, itu belum tentu kita ketinggalan ya. Kita lihat dulu apakah uptrendnya masih baik. Itu pertanyaan yang penting ya. Jadi saya sering banget ditanya di video, maksud saya di Telegram grup saya ya, karena interaksi ya Telegram grup, ada yang tanya, oh Pak Sunar ini masih bisa naik enggak, gitu ya. Ini masih bisa ke harga segini enggak saham ini ya, gitu. Sebenarnya jawabannya adalah saya nggak tahu pasti, tapi yang dipertanyakan itu sebenarnya bukan itu ya, salah bertanya ya. Seharusnya pertanyaannya itu apakah uptrendnya masih bagus, ya seperti itu ya. Karena kalau uptrendnya masih bagus, tentu saja jawabnya masih bisa hold, masih bisa naik lagi, atau masih bisa ke target berapa, entah 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 Anda mau targetnya di atas banget atau dekat banget ya terserah Anda. Pokoknya uptrendnya masih valid ya kita masih hold kalau belum kena trailing stop ya. Sesederhana itu ya sebenarnya ya. Jadi nggak usah terlalu bingung banget panik. Wah ini naik sampai kemana? Apakah ketinggalan? Apakah ketinggian? Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Yang harus ditanyakan dan dijawab sendiri kalau bisa ya. Apakah uptrendnya masih valid ya? Jadi saya akan bahas totalnya ada 12 saham. Ini bagian pertama saya akan bahas 6 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 6 saham yang lainnya ya. Seperti itu ya. Yang pertama saya bahas adalah untuk BBRI. Nah, BBRI ini tadi ada yang tanya di grup saya juga di Telegram grup Saham Profit ya kalau nggak salah ya, atau di Sunar Saham Learning ya. Ini BBRI tiba-tiba dia gap up Pak Sunar. Apakah gap ini bakalan ditutup ya? Sebenarnya gap seperti ini ya, ini bisa saja ditutup, tapi bisa saja enggak. Ya dalam arti enggak langsung ya. Mungkin dia ditutup besok atau 2 hari ke depan atau seminggu depan ya. Atau bahkan kalau dia terbangnya tinggi banget terus dia strong banget sampai berminggu-minggu berbulan-bulan bisa saja nggak ditutup gap ini ya. Tapi kalau sejenis ini BBRI ini biasanya ditutup ya kalau gap seperti ini. Tapi entah kapan. Tapi yang penting kita jangan istilahnya terlalu uh, kaku ya. Maksudnya wah Pak Sunar saya tunggu aja di 5350. Sebenarnya boleh aja karena area buy on weakness sebelumnya saya kasih di 5175 ya. Atau di MA20-nya. MA20-nya memang nggak dipotong ya. Dia hanya hampir disentuh tapi nggak dipotong, dia bakalan rebound naik lagi. Nah ini sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau dia berhasil breakout higher high, selama uptrendnya masih bagus ya kita masih boleh buy lagi. Nah jangan-jangan nanti kalau kita buy, nanti dia turun Pak Sunar, drop gitu ya. Sebenarnya ya, Anda beli dimanapun juga, baik di atas, di tengah-tengah maupun di bawah. Ini sudah sering saya sebutkan ya. Karena sering banget yang bertanya juga apakah ketinggalan, ketinggian ya. Bisa saja setelah Anda beli itu turun ya. Contohnya gampangnya seperti ini ya. Ini naik ya, satu, dua. Ya kan, besoknya langsung drop blood gini ya. Langsung drop ya, lower low bahkan ya. Terus nggak lama lagi dia berusaha rebound, dia bahkan lower low lagi di sini ya. Seperti itu ya. Padahal ini di bawah loh ya. Di bawahnya MA20. MA20-nya mengarah ke bawah. Ya, jadi entah Anda belinya di bawah ya, ini kan sudah naik ya, bisa jadi tiba-tiba turun. Di atas juga sama, di tengah-tengah juga sama. Setelah Anda beli seperti ini ya, contohnya mungkin ini di tengah-tengahnya lah ya. Kalau hitungan dari sini bawahnya ini atasnya di tengah-tengah sini ya naik, besoknya turun lagi ya seperti itu ya. Yang penting adalah pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya ya seperti itu ya. Selama uptrend-nya masih bagus, dia higher high kita boleh buy high sell higher. Kalau takut buy on weakness saja di 5350 atau nanti MA20-nya dipotong entah nanti di 5300 atau 5400 dipotongnya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas seperti ini ya. Turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berada di atas lagi memotong ke atas kita buyback ya. Habis seperti itu, ini target price berikutnya di 5650 dan 5750. Apakah take profit Pak Sunar? Kalau saya sih seperti ini. Ada yang bilang sebelumnya, oh take profit aja ini pasti gapnya ditutup. Ya kemungkinan gapnya ditutup, tapi kapan nggak tahu. Yang penting adalah kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada low-nya di sini ya sebelumnya swing low-nya ya. Jadi ada area 5450. Nah, kalau dia
selama dia bertahan di atas 5450 ya dia masih bagus ya seperti itu ya. Anda mau tambah lagi silakan. Nah, kalau misalnya gagal Anda pasang trailing stopnya aja atau stop lossnya. Kalau misalnya Anda belinya pada saat breakout atau beli sekarang ya seperti itu ya. Jadi untuk BBR ini masih cukup menarik. Kalau mau buy silakan. Ada apa Pak Sunar kok tiba-tiba meloncat gitu ya naik tinggi? Saya nggak tahu ya ada apa ya. Tapi di sini sebelumnya dia loncat ini nggak benar-benar ditutup ya. Ini masih belum ditutup di sini ya gap yang di bawah ya. Jadi kalau misalnya Anda tunggu tutup gap ya, ini ada gap di bawahnya ini ya. Jadi mungkin nanti 5175 atau 5 ribuan dikasih. Tapi saya nggak menggunakan turun nggak ya, nggak pasti turun. Bisa saja naik lagi ya. Jadi gap itu nggak langsung ditutup ya. Bisa saja ditutup kapan-kapan, tapi bisa saja nggak ditutup ya. Seperti itu. Gap tidak harus ditutup ya. Buktinya IHSG itu banyak gap yang nggak pernah ditutup ada ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk AMMN ini ada beberapa yang bingung di grup saya ya. Yang sudah punya itu sebenarnya strateginya gampang banget ya. Karena pasang trailing stopnya aja atau stop lossnya di 6250 dan low-nya hari ini 5900 atau low-nya yang kemarin 5850 ya seperti itu ya. Jadi kalau turun banyak itu ya lebih baik jual dulu. Nah, area buy on weakness kalau mau buy ini saran saya masih belum buy ya. Memang eh, hari ini dia hijau ya seperti itu ya. Tapi ini masih resiko. Lebih baik kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik ke atas 7.000 ya. Mungkin ada yang bilang seperti ini. Loh Pak Sunar kalau naik ke atas 7.000 nanti jangan-jangan dibanting bandar lagi. Ya memang resikonya seperti itu karena ini dia sudah naik lama ya. Sudah dari sebentar, sudah dari IPO-nya dia naiknya tinggi banget seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan dia turun lagi bisa. Tapi kalau buy sekarang memang resiko kalau mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 6250 dan area 5.900-an atau 5875. Maaf 5850 ya, low-nya kemarin. Yang sudah punya juga saya sarankan jangan di average down ya. Jangan punya pendapat misalnya Pak Sunar saya punya MMN di 7.500 saya mau average down supaya average saya turun ya seperti itu ya. Jadi nanti naik sedikit ya kira-kira hampir sampai modal average saya jual ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal atau menggunakan pemikiran kita untuk mengatur marketnya ya seperti itu ya. Jadi mindsetnya keliru. Kalau dia misalnya turun di bawahnya 7.000 saya sudah sebutkan itu resiko. Memang biometricnya di 7.000 itu tunggu kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas. Tapi kalau masih di bawah 7.000 untuk AMMN ini masih resiko. Resiko kemana ya? Resiko testing lagi area supportnya 5.850 sampai 5.875-an ya di sini ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi cukup ya untuk AMMN ya. Jadi ini garis-garisnya untuk acuan support resistennya. Kalau dia naik ya Anda mau tambah lagi average up silakan. Tapi jangan di average down ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA ini sudah saya bahas di analisa saham harian minggu lalu dan juga analisa saham mingguan bahwasanya BBCA ini selama dia masih bertahan di atas 8825 masih cukup bagus. Ya memang sebelumnya saya sebutkan ya, kalau di bawah 9.000 dia masih resiko bisa testing lagi area supportnya di 8825 atau 8.600 yang paling bawah di sini ya, yang terakhir ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 9.000 mau tambah lagi boleh, mau average up ya, atau kalau mau buy sekarang juga boleh ya seperti itu ya. Sebentar saya jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk itu untuk maaf tadi terputus ya. Tadi ada telepon masuk. Jadi naik ke atas 9.000 Anda boleh tambah lagi atau buy yang belum punya ya. Target price-nya 9250. Dia akan menguji istilahnya di sini checkpoint-nya, swing high-nya di 9125 ya. Breakout ke atas 9250 boleh tambah lagi atau average up target price-nya di 9450 ya. Kita jangan beranggapan mindset kita itu jangan terlalu kaku. Intinya seperti ini. Oh Pak Sunar, ini sebelumnya dia naik ke atasnya 9.000 dia juga sideways gak lama nggak kemana-mana gitu ya. Ini lama banget ya. Ya sebelumnya dia memang seperti itu, tapi belum tentu uh, seperti itu juga ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 9250, kita tambah lagi average up, target price-nya di 9450. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk APIK. Jadi untuk APIK ini kalau kita perhatikan
Maaf, tadi ada gangguan sebentar ya. Jadi di sini untuk apik ini sebelumnya sudah saya gambarkan juga. Jadi kalau mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di 1115 ya sebelumnya ya. Atau tunggu di garis-garis yang sudah saya berikan di sini 1135. Kalau dia nyentuh rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah di sini posisi sekarang kalau mau buy sekarang boleh aja karena ini masih cukup menarik ya trennya ya. MA20-nya mengarah ke atas, kemudian harganya sudah di atasnya MA20-nya untuk apik ini ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1165, mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya saya gambarkan di 1195 ya, walaupun sebelumnya swing hanya di 1190 ya di sini ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1195, target price berikutnya ini sudah saya gambarkan 1220, 1245, 1275 ya seperti itu. Tapi saya perlu ingatkan untuk APIK ini cek dulu ya apakah ada aksi korporasi, saham repo atau right issue atau akuisisi dan lain-lain saya nggak tahu ya. Karena di sini sebelumnya dia memang kurang liquid ya di sini ya. Tiba-tiba aja liquid dan volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Hati-hati di sini ya. Nah ini volumenya tiba-tiba hilang ya. Muncul naik tinggi terus kemudian 3 hari doang kemudian berikutnya hilang volumenya ya. Terus akhir-akhir ini minggu lalu sampai hari ini ya dia naik tinggi volumenya terus bisa saja tiba-tiba hilang ya. Tapi nggak pasti ya. Jadi yang penting tahu resikonya ya. Jadi jangan sampai Anda itu mau cuan mau profit tapi lupa resikonya. Jadi jangan terlalu agresif, jangan terlalu banyak-banyak untuk apik ini karena bisa saja tiba-tiba volumenya hilang ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk Telkom, Telkom masih sideways ya di area sekitar 3.700 sampai dengan 3.900. Dia akan menguji resistennya 3.900 ya. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu di 3.700, kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau sekalian tunggu breakout ke atas ya. Naik ke atas 3.900 Anda buy atau naik ke atasnya hanya hari ini kan di 3860. Jadi naik ke atas 3860 kita buy target price terdekatnya di 4.000 dan 4.200. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau dia naik lagi untuk Telkom, ya kita tambah lagi target price up, target price berikutnya di 4.360 dan 4.500. Ya, kita jangan terlalu kaku ya. Misalnya Pak Sunar, 4.200 ke atas, apakah boleh tambah lagi atau average up atau masih bisa naik lagi? Nah, seperti yang tadi saya sebutkan di atas di awal-awal ya. Kadang-kadang pertanyaannya salah, bukan masih bisa naik lagi atau enggaknya, atau apakah bisa ke 4.500 Telkom gitu ya. Saya nggak tahu pasti. Tapi yang perlu dipertanyakan yang kepada diri Anda sendiri ya, yang harus Anda jawab sendiri juga, apakah uptrendnya masih bagus? Itu aja yang penting ya. MA20-nya kan mengarah ke atas ya. Itu paling gampangnya seperti itulah gampangannya. Ini kan kelihatan dari birunya. Nah, harganya masih di atas MA20-nya ya. Ya berarti masih bagus dong. Ya seperti itu ya. Walaupun dia koreksi selama dia masih di atasnya MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas, umumnya masih cukup bagus, masih ada peluang untuk naik ya. Entah itu ke 4.000, atau 4.200 atau 4.500 atau bahkan ke 5.000 atau 6.000 masih bisa selama uptrendnya masih bagus. Kecuali kalau seperti ini ya. Ini kan naik-naik ya MA20-nya. Kemudian dia melandai. Harganya kan turun banyak MA20-nya. Ya udah, berarti uptrendnya sudah selesai. Anda boleh pasang um, trailing stopnya atau stop lossnya kalau misalnya belum pasang ya. Tapi usahakan selalu pasang ya seperti itu ya. Ya kalau dia memotong lagi ke atas, ya kan kita lihat MA20-nya arahnya kemana. Kalau masih mengarah ke bawah, ini kan mengarah ke bawah Mas Ian ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Ya. Ini kan MA20-nya mengarah ke bawah ya. Tapi dia dipotong ke atas. Memang Pak Sunar sering sebutkan buy weakness di MA20-nya. Ketika dipotong dari bawah ke atas boleh buy. Tapi kan arahnya mengarah ke bawah. Jadi jangan terlalu banyak. Nah, kalau dia gagal lagi ya jual dulu ya. Buktinya dia turun terus sampai ini sampai bawah banget ya. Kalau kita lihat sampai terakhir itu swing low yang paling bawah dia sampai harganya sampai 3.390 ya. Karena dia memang pakai sederhana aja MA-nya dia turun-turun terus. Ini sideways lumayan lama 2 bulan lebih ya. Kemudian dia turun lagi ya sebenarnya. Nah untuk Telkom ini kalau mau tunggu buy ya buy on weakness saja atau buy high sell higher ya. Kalau misalnya buy high sell higher takut ya pilihannya ada 3. Yang pertama Anda bisa tunggu aja buy on koreksi ya. Aslinya buy on weakness ketika dia koreksi di 3.700 kemudian rebound masuk ke atas kita berusaha buy. Atau pilihan kedua kita belinya bertahap ya. Buy sekarang terus naik lagi kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Nah, opsi ketiga kalau masih takut ketinggian ya pilih saham yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya BMRI ini masih bagus saya sebutkan ya. Ini targetnya di 6.000. Jadi saya masih hold untuk BMRI, untuk Big Bank saya punya BCA, BBRI dan BMRI ya. Jadi ini kalau naik ke atas 6.000 target price berikutnya 6.200 dan 6.500. Target price itu bukan berarti jual ya, enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi mantul ke atasnya kita yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up. Kemudian yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Target price-nya di 6.200 sampai dengan 6.500 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya.
Ini untuk sesi pertama, nanti berlanjut ke sesi kedua ya. Saya sambung seperti biasanya. Saya ucapkan selalu semuanya, saya doakan selalu ya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Bersambung ke bagian kedua. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Cukup sekian, tetap semangat.